Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini kajian bagian kedua dari kajian kita Al-Wahid Al-Ahad pada pertemuan bulan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa perbedaan Al-Wahid dan Al-Ahad. Terjemah bahasa Indonesianya kelihatannya relatif sama. Maha Esa, Maha Tunggal. Karena memang bahasa Arab ini sulit mencari padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Di sini perlunya kita mengkaji ilmu tafsir. Kita perlu mengkaji tafsir dari Asmaul Husna ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan Al-Wahid artinya adalah yang tidak ada sekutu baginya. Itu Al-Wahid. Kalau ada orang yang bertanya berapa Tuhan, maka jawabannya dia wahid, nggak ada sekutu, nggak ada dua, nggak ada tiga, nggak ada empat. Adapun Al-Ahad artinya adalah yang tidak ada yang sama, yang serupa dengannya. Maka kalau ada yang bertanya seperti apakah Tuhan, maka jawabannya Al-Wahid atau Al-Ahad. Ada berapa Tuhan? Jawabannya apa? Wahid. Inilah yang sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Adapun pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Wahidul Ahad. Kita akan fokuskan kepada dua pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan kita kepada orang-orang yang non-muslim. Karena di sini muslim semua. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah bekal bagi kita yang muslim. Kalau ada yang bertanya soal ketuhanan, maka kita bisa katakan dengan perkataan ini. Jadi pertama kita akan berkata bahwa Allah atau Tuhan itu tidak mungkin kecuali satu. Tuhan itu harus satu dan tak mungkin lebih dari satu. Tuhan itu tidak boleh ada yang menyerupai, karena dia adalah Ahad. Kenapa? Kita jelaskan 1, 2, 3. Ini poin yang pertama yang akan kita sampaikan. Poin yang kedua yang akan kita sampaikan adalah untuk orang-orang yang sudah mengakui keesaan Allah. Apa yang ingin kita katakan kepada yang sudah mengatakan la ilaha illallah, kita ingin mengatakan kepada mereka, tidak cukup kita cuma mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kita dalam sholat kita, akan tetapi kita harus menjalani hidup ini dengan la ilaha illallah. Setiap ruas dari tubuh kita ini harus kita jadikan untuk la ilaha illallah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang ingin kita katakan kepada yang sudah mengakui dan meyakini la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Ahad di dalam Al-Qur'an hanya terulang satu kali. Di surat apa? Pasti hafal semua ini. Al-Ikhlas. Tapi tahukah antum surat Al-Ikhlas itu setara dengan apa? Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Quran. Berarti kalau antum baca surat Al-Ikhlas 3 kali, udah khatam Quran. Salah satu rahasianya di situ
karena ada nama Allah Al-Ahad. Ini berarti surat Al-Ikhlas itu menjadi sangat luar biasa keutamaannya meskipun pendek, karena ada nama Allah Al-Ahad yang Maha Esa, yang tidak ada yang menyerupainya. Makanya kalau kita mau ikhlas hidupnya harus memahami surat Al-Ikhlas. Kalau kita mau ikhlas harus memahami nama Allah Al-Ahad. Makanya surat Al-Ikhlas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu terambil dari kata Al-Wahid Al-Ahad ini. Jadi kalau kita mengatakan kalimat tauhid itu terambil dari apa? Al-Wahid Al-Ahad. Agama tauhid itu kita ambil dari apa? Al-Wahid Al-Ahad. La ilaha illallah itu buah dari apa? Al-Wahid Al-Ahad. Masuk surga dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Ahad tersebut 1 kali di dalam Al-Qur'an, dan nama Allah Al-Wahid tersebut 5 kali di dalam 15 kali di dalam Al-Qur'an Al-Wahid. Mari kita masuk ke pokok yang pertama dari pembahasan kita. Kita tujukan kepada non-muslim. Kita ingin mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan yang menciptakan itu tidak boleh lebih dari satu. Dia harus hanya satu-satunya. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Al-Wahid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang serupa dengannya. Apa dalilnya? Ini yang menjadi pegangan kita, supaya kita betul-betul yakin bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya pola penciptaan di alam semesta ini dengan pola yang satu. Pola penciptaan itu polanya satu, karena yang menciptakannya hanya satu. Apa polanya? Penciptaan itu biasanya kalau dari manusia, pertemuan antara sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Ada sperma laki-laki berjumpa dengan sel telur perempuan di dalam rahim, maka lahirlah manusia. Sperma dari hewan jantan berjumpa dengan sel telur betina dari hewan, maka juga lahirlah anak hewan. Subhanallah, sama. Dan yang menarik adalah apa? Air yang terpancar dari langit ke rahim bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuh. Subhanallah. Sama? Sama tidak? Kenapa sama polanya? Oh, yang ciptain dia. Ini kenapa kok gedung ini mirip-mirip ya? Ini agak mirip dengan ini, mirip dengan ini. Oh, ini pasti arsiteknya si Fulan nih. Nggak mungkin salah. Begitu ya? Sudah nyambung ya? Biasanya kita udah bisa membaca, ini arsiteknya ini, arsiteknya ini. Kenapa? Dia itu khasnya dia. Ini kita udah bisa nebak. Pola penciptaan itu sama antar manusia dengan hewan dengan tumbuhan, yaitu sperma laki-laki berjumpa dengan sel telur perempuan, maka lahirlah manusia. Sperma pejantan berada di rahim betina, lahirlah hewan. Air yang dipancarkan dari langit turun ke rahim bumi, maka tumbuh-tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dan apa yang saya sampaikan ini ada ayatnya, dan antum semua insya Allah hafal ayatnya. Tapi kali ini antum akan merasakan ayat ini luar biasa menguatkan tauhid.
Allah berfirman di dalam surah At-Tariq ayat 5 sampai 7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Hendaklah manusia merenungkan dari apa dia diciptakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari air yang dipancarkan, yang sudah kita jelaskan. Air ada di rahim seorang wanita, lahir manusia. Lalu bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Allah juga berfirman masih di dalam surah At-Tariq, was-samaa'i dzatir raja', terus wal ardi dzatis sada', demi langit yang mengandung hujan, turun hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli juga mengatakan bahwa yang juga membuat heran, ternyata bentuk janin manusia dan bentuk janin hewan di minggu-minggu pertama, pekan-pekan pertama, bentuk janin manusia dengan bentuk janin hewan itu sama. Kenapa sama? Karena yang menciptakannya adalah Dia yang sama, yaitu Allah, satu-satunya yang menciptakan sama. Makanya yang menarik, hewan ada mulut nggak? Ada mulut? Ada. Ada hidung? Ada. Ada mata? Ada. Ada telinga? Sama ya? Kok sama? Jawabannya apa? Karena yang menciptakannya sama, nggak beda yang menciptakannya. Al-Wahid Al-Ahad. Ini dalil yang pertama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, Allah memberlakukan satu hukum yang sama yang berlaku untuk alam semesta ini. Ada hukum-hukum yang berlaku untuk semua ciptaannya. Apa hukum itu? Namanya qanunut tadarruj. Hukum bertahap. Hukum bertahapnya sesuatu. Sesuatu di alam semesta ini Allah ciptakan bertahap, berproses, dan ini berlaku untuk seluruh ciptaannya. Pertama, manusia itu ketika dilahirkan langsung besar atau kecil dulu? Kecil dulu ya, kecil. Kalau langsung besar nggak ada lucu-lucunya, nggak ada yang mau punya anak nanti Pak. Ngeselin banget, ngumpul sembarangan ya kan? Bener nggak? BAB sembarangan, terus badannya gede, wah, ngelihat dia udah capek gitu ya. Tapi kalau ngelihat anak-anak, coba kita lihat anak yang seusia ini masih lucu, masih lucu. Kalau segede kita ya, saya nggak nunjuk segede bapak, nggak ada, segede kita, ya ya, paling ibunya aja yang senang. Itu pun kadang-kadang kalau dikasih duit baru senang dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kecil membesar sampai pada kekuatan puncaknya di usia 40 tahun. Usia 40 tahun manusia itu sel-sel dalam otaknya itu Pak sudah maksimal itu. Habis itu dia mengalami penurunan fisik. Setelah usia 40, makanya kata 40 itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha arba'ina sanah, sehingga manusia ketika sudah sampai di usia 40 tahun dia berdoa, Rabbi auzi'ni. Karena usia 40 tahun itu
adalah ke belakang dia mestinya sudah mengambil pelajaran, betul ya? Lalu di depan dia tinggal istilahnya garis finish. Makanya usia 40 tahun ini Pak, usia di mana orang mestinya sudah masuk ke usia spiritualitas Pak. Anak-anak di bawah usia 40 tahun diajak ngaji gak mudah Pak. Karena ambisinya lagi tinggi-tingginya. Wah, kalau saya kaya, kalau saya punya gaji, kalau saya punya istri, kalau saya punya rumah, kalau saya punya motor, punya mobil, hidup saya akan bahagia. Itu usia-usia di bawah 40 itu mimpi begitu. Tapi kita yang sudah di usia 40, sudah punya mobil, ya ternyata begini aja. Sudah punya income, ya begini aja. Sudah keluar negeri, ya ternyata begini aja ya. Maka akhirnya kita mencari ternyata hidup ini bukan dunia intinya, bukan uang intinya. Orang usia 40 tahun itu mestinya sudah menyadari. Makanya sebagian ulama mengatakan siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun tapi dia belum memperbaiki hubungannya dengan Allah, orang itu sudah tanda tangan kontrak setuju masuk neraka. Halo. Kalau di sini sih kelihatan calon-calon surga semua nih, amin ya Allah. Saya husnuzon Pak, kalau usia 40, 45, 50 tahun rajin ngaji, rajin ke masjid. Apalagi yang bisa kita katakan kecuali selamat untuk Anda, selamat. Karena soal ke masjid dan tidak itu bukan soal usia Pak. Soal orang membiasakan diri bahwa dia taat kepada Allah. Hendaklah kita memperhatikan apa yang kita lakukan untuk hari esok. Yang kita lakukan dahulu menjadikan kita yang sekarang. Kita kembali ke tema. Puncak kekuatan, habis itu melemah. Makanya Allah berbicara tentang fase manusia itu dengan 3 fase. Kuat, lemah, kuat, habis itu yang ketiga apa? Lemah dan berubah. Sebenarnya gitu. Fase lemah, terus kuat, yang ketiga lemah dan berubah. Sebut dalam Al-Quran. Silakan nanti buka surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah yang telah menciptakan kalian dari lemah. Waktu anak-anak kita itu lemah. Habis itu menguat. Usia 40 tahun sudah fisiknya udah puncaknya di situ. Makanya yang bisa kita kuatkan Pak spiritualitas. Fisik nggak bisa kita kuatkan. Fisik ini Pak kita cuma bisa maintain agar penurunannya tidak terlalu cepat. Nyambung ya? Halo? Fisik kita ini kita tidak bisa jadikan tambah kuat Pak kalau udah usia 40 tahun. Adanya kita bagaimana penurunannya ini lambat. Tidak terjun bebas begitu. Allah ciptakan dari lemah, kuat, habis itu sampai ke usia 40 tahun melemah dan beruban. Kenapa beruban di sini perlu disebut Pak? Karena uban ini menarik. Saking remehnya kita, dia datang aja nggak perlu permisi sama kita. Betul atau tidak? Sampai kita itu nggak penting banget, sampai uban aja untuk datang itu nggak perlu permisi pada kita. Uban ini adalah cahaya Pak. Karena orang-orang yang beruban itu mestinya dia jelas mana yang hak, mana yang batil. Bagi orang yang beruban itu mestinya dia sudah mengenal kebenaran itu. Uban ini adalah pemberi peringatan, utusan Allah. Seolah
Tuhan itu berkata kepada kita semuanya, wahai fulan, telah buram matamu, telah mulai tuli telingamu, sudah mulai lemah ingatanmu, sudah mulai bongkok punggungmu, sudah mulai putih rambutmu. Wahai fulan, telah dekat pertemuanku denganmu. Sudahkah kau bersiap-siap? Oh, jadi tegang kalau begini. Jamaah sekalian yang dimuliakan, polanya sama, tadarruj. Ternyata matahari juga begitu, Pak. Untuk terbit tuh matahari itu untuk terbit nggak langsung terang, Pak. Ya kan? Muncul matahari dikit-dikit. Puncaknya di jam berapa? Jam 12. Ini juga cinta Allah. Allah ingin mengungkapkan cinta kepada kita lewat matahari yang dia terbitkan. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. I love you, kata Allah kepada kita. Karena surat Ad-Duha itu, Asy-Syams dan Ad-Duha itu sebenarnya Allah sedang mengungkapkan Nabi yang sedang sedih. Ketika wahyu itu tidak turun lagi kepada Nabi, orang-orang kafir mencela Nabi Muhammad ditinggalkan setannya. Mereka bilang begitu. Setan yang biasa mendatangi Muhammad tidak lagi open, udah meninggalkan Muhammad. Dianggap tuh Jibril setan sama orang kafir. Sedihlah Nabi, lalu turunlah surat Ad-Duha. Allah ingin mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, Wad-Duha. Coba perhatikan waktu duha, waktu terindah di siang hari, Wad-Duha. Coba perhatikan wal-laili idza saja. Perhatikan waktu terindah di malam hari ketika sunyi senyap, wal-laili idza saja. Indah bukan? Lihatlah bagaimana aku membagi cintaku kepada siapapun di muka bumi ini. Lalu apakah jika orang semuanya mendapatkan suasana duha, suasana malam yang hening, lalu akan meninggalkanmu Muhammad? No. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan pemberiannya di akhirat nanti bagimu lebih baik daripada pemberiannya di dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Tuhanmu akan terus memberi padamu Muhammad sampai kamu ridho. Dan Nabi Muhammad gak pernah ridho ada umatnya masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Kak percaya kalau aku itu mencintaimu Muhammad? Masih ragu aku menyayangi Muhammad? Alam yajidika yatiman. Bukankah kamu dulu yatim, lalu ada yang mengurusmu, meliharamu? Wa wajadaka dhalan. Bukankah engkau dulu bimbang Muhammad? Bagaimana engkau bisa mengeluarkan masyarakat jahiliyah itu dari kegelapan menuju terang benderang? Aku pilih engkau untuk menerima wahyu ini. Aku angkat engkau jadi nabi. Wa wajadaka dhalan wa wajadaka ailan. Bukankah kau dulu miskin Muhammad? Fa aghna. Lalu aku kayakan engkau. Aku berikan kekayaan kepadamu berupa ilmu. Aku berikan kekayaan kepadamu berupa istri yang kaya. Aku berikan kekayaan kepadamu berupa sahabat-sahabat yang mendukung dakwamu. Fa'akhna, sehingga engkau menjadi cukup. Bukankah dulu kau begitu, sekarang begini? Ini kalau bahasa kita, bukankah kamu dulu deso, sekarang aku kotakan kamu? Bukankah kamu dulu kontraktor rumah kontrak, aku beli rumah kan untukmu? Bukankah kamu dulu gajinya kecil, sekarang aku gaji besar untukmu? Bukankah kamu dulu jomblo, aku nikahkan kamu? Bukankah kamu dulu gak punya anak, sekarang aku berikan anak kepadamu? Tuhan yang sudah berbaik kepada kita 40 tahun yang lalu, jika usia kita 40 tahun hari ini, 50 tahun lalu, Dia yang tidak pernah lupa memberikan rezeki dan makan kepadamu. Apakah kemudian di sisa waktumu yang tidak akan lama lagi lalu Dia akan melupakanmu? No. Usia 40 tahun sudah pede, mestinya gak khawatir masa depan. Usia 50 mestinya udah gak khawatir masa depan.
Karena setengah lebih dari usia kita Allah nggak pernah meninggalkan kita. Betul? Kita nggak pernah kelaparan di usia yang sudah kita lewat. Dia nggak pernah berhenti ngasih rezeki kepada kita. Kasih sayang tidak lama lagi usia kita ini. Lalu dia kemudian menelantarkan kita. No. Kok jadi sampai ke situ-situ pembahasannya? Nggak apa-apa kan? Supaya ada booster. Di masa COVID-19 selamat, sehat. Apakah untuk virus-virus yang lebih ringan lalu dia akan mencelakakan kita? No. Maka yakinlah Allah akan melindungi kita. Yakin saya akan sehat. Yakin saya akan selamat. Yakin saya bisa melalui masa-masa sulit ini. Kalau Bapak lagi lemas, saya katakan kepada diri saya sehat, saya kuat insya Allah. Jangan dikit-dikit, aduh kayaknya nggak enak badan ya, gede-gede. Saya begitu Pak, kalau saya merasa ini cuma lelah, kurang istirahat. Karena aku tergantung persangkaan hamba. Allah itu booster. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, matahari tadi makin kuat, nanti setelah di puncaknya jam 12, habis itu dia melemah. Nanti waktu asar menjelang apa tuh? Terbenam. Halus Pak. Ibarat lampu zaman now itu lampunya kalau pas dihidupin tuh nggak langsung terang Pak. Itu lampu mahal begitu biasanya. Dia tuh terangnya pelan-pelan ya kan? Bener nggak? Kenapa? Supaya saraf-saraf kita nggak kaget. Waktu kita matiin pun dia matiinnya pun nggak langsung. Tubuh kita tuh jadi nyaman. I love you kata Allah. Aku mencintaimu. Lihat cintaku kepadamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kira-kira nih di sini nih usia matahari terbit atau usia matahari mau tenggelam? Ini mayoritas usia matahari asar. Karena itu tidak usah nunda-nunda lagi. Waktu kita nggak banyak. Karena kuda pacu itu kalau mau sampai garis finish mah, dia mempercepat langkahnya, mengeluarkan seluruh energinya untuk lebih cepat lagi. Dan yang tersisa dari kita lebih singkat dari yang dimiliki kuda pacu. Bulan juga demikian Pak. Dalam surat Yasin ayat 39 Allah berfirman, wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Dan bulan-bulan itu kami tentukan manazil tempat-tempatnya, sehingga ketika dia sudah sampai puncaknya dia kembali seperti tandan kurma yang sudah lapuk dan tua. Kita tahu, oh ini awal bulan hilang. Oh ini pertengahan bulan, ini akhir bulan nih. Lihat, sama kayak kita lihat jalan kita. Wah awal bulan jalannya semangat tuh. Ujung bulan lemes banget tuh, ujung bulan kelihatan lemesnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir, was-subhi idza tanaffas wal laili idza as'as. Demi waktu subuh ketika dia bernapas pelan-pelan. Demi waktu malam as'as ketika dia bertahap di dalam kegelapannya. Was-subhi idza tanaffas wal laili idza as'as. Lihatlah orang mengandung, berapa bulan dia mengandung? 9 bulan. Coba. Kecil, besar, begitu mengandung, bertahap. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, bertahap. Kenapa semuanya bertahap? Karena yang menciptakannya adalah Dia yang sama. Maka hukumnya berlaku sama. Dalil yang kedua, kita masuk ke dalil yang ketiga.
Kita katakan kepada yang non muslim, Allah, Tuhan itu nggak boleh lebih dari satu. Tidak masuk akal Tuhan itu lebih dari satu. Kenapa? Karena dalam alam semesta ini ada hukum-hukum yang berlaku tetap. Matahari terbit dari mana? Timur. Terbenam di mana? Di barat. Ini ada hukum tetap yang berlaku terus menerus seperti itu sampai hari kiamat. Berarti Tuhannya satu, karena kalau Tuhannya ada dua, ini bisa diganti. Betul nggak nih? Bisa dirubah oleh Tuhan yang lain. Tapi karena ini berlaku tetap dan terus menerus kecuali saat hari kiamat, maka berarti Tuhannya satu. Karena kalau Tuhannya ada lebih dari satu, maka dia bisa merubah hukum-hukum itu sendiri. Kadang malam nggak datang, Tuhannya lagi ogah mendatangkan. Tuhan yang satu enggak, malam hari ini enggak saya datangkan malam, hari ini enggak saya datangkan siang. Akan terjadi ketidakpastian. Maka hukum kepastian itu menunjukkan bahwa Tuhannya satu. Kalau Tuhan ada dua, maka Tuhan yang satu bisa memberikan keputusan yang berbeda dengan Tuhan yang berikutnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalil yang saya sampaikan inilah argumennya Nabi Ibrahim ketika dia mempertahankan konsep tauhid, mendebat Namrud dalam konsep ketauhidan ini. Wow, keren. Nanti silakan dibaca surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim dalam soal ketuhanan? An atahu Allahul mulk, dia ini mendebat kebenaran gara-gara diberikan kekuasaan. Nah, kenapa jemaah sekalian? Terkadang kekuasaan itu bisa menjadi sebuah penghalang dari hidayah. Makanya yang namanya Abu Jahal, Abu Gosok, Abu Janda, ketika orang-orang itu tidak mau menerima kebenaran, kenapa? Karena takut tercabut kekuasaan dan pengaruhnya. Lalu mendebat kebenaran ini. Begitu juga dengan Namrud ini. Gara-gara diberikan kekuasaan, dia debat ajakan ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim mendahului kemudian argumentasi. Idz qala Ibrahim, ini pede. Jadi kalau orang bertauhid itu pede, Pak. Jadi kita tidak beragama ini ngikut-ngikut, pede. Makanya Nabi Ibrahim mendahului. Kata Nabi Ibrahim, "In qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Kata Nabi Ibrahim, wahai Namrud, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Kalau kamu Tuhan, kamu bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud bilang apa? Ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa, saya Tuhan loh. Saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Namrud. Lalu dipanggillah rakyat jelata, Pak. Rakyat sini. Al-Qojo, saya perintahkan matikan dia. Tuh Ibrahim mau lihat saya mau matikan kayak apa? Ambil pedang, pas mau dipancung lehernya. Al-Qojo, jangan. Saya putuskan, hidupkan saja dia. Ibrahim, kalau saya bilang mati tadi dia. Tapi karena saya bilang jangan, hidupin aja dia, masih hidup dia sekarang. Itu saya berarti bisa menghidupkan Ibrahim. Saya juga bisa matiin, wahai Ibrahim. Panggil rakyat jelata, rakyat sini. Al-Qojo, matiin. Yang ini kebagian contoh yang apesnya, Pak. Mati. Kata Namrud, tuh Ibrahim, saya bilang mati dia. Yang tadi pertama jangan matiin, hidupin aja, hidup dia. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim
gampang mendebatnya Pak, karena itu membunuh bukan mematikan. Membunuh itu memang manusia bisa. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Allah nggak pernah bilang wala tumawwitu anfusakum, jangan matikan kalian, nggak ada Pak. Karena kematian, kehidupan itu milik siapa Pak? Tapi kalau membunuh itu manusia bisa. Makanya membunuh dalam Quran redaksinya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, siapa yang membunuh orang mukmin karena kesalahan, ada hukumannya begini, membunuh wala taqtulu anfusakum. Tapi kalau soal mati, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, tidak akan ada yang mati kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena Covid enggak usah takut. Kalau belum saatnya mati enggak akan mati. Yang enggak kena Covid jangan pernah merasa aman dari kematian. Enggak kena Covid pun bisa mati. Halo. Udah banyak contohnya enggak kena apa enggak sakit mati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengemukakan dalil, dibantah. Nabi Ibrahim gampang, kalau mau debat itu mah gampang. Tapi Nabi Ibrahim ingin mati, membuat dia ini mati kutu, Pak. Nabi Ibrahim langsung begini, cari dalil yang lain. Biar debatnya nggak kepanjangan. Masih di Al-Baqarah ayat 258. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Tuhanku mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, terbitkan dia dari barat. Berarti kalau kau bisa nerbitin dari barat, berarti Tuhan lebih dari satu lah. Ya kan? Karena ada yang bisa merubah-rubah itu selain dia. Ini dalil yang cerdas, Pak. Ini bagaimana Nabi Ibrahim memberikan argumen yang sangat kuat tentang Tuhan itu nggak bisa kecuali satu. Kacau alam semesta ini kalau Tuhan itu lebih dari satu. Chaos. Berarti tetapnya satu hukum, pastinya satu hukum, tak ada yang bisa merubahnya kecuali dia, menunjukkan bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya, Al-Wahidul Ahad. Yang berikutnya, yaitu hukum bergeraknya benda-benda di alam semesta ini. Ternyata alam semesta ini bergerak dari atom, elektron, planet itu melakukan geraknya muter ke sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti apa? Seperti elektron di dalam atom, nah itu berputar, berputarnya ke sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Planet seperti bumi mengelilingi matahari, itu kan ke arah kiri, ya kan? Ke arah kiri. Dan ternyata juga garis edarnya berbentuk opal semuanya, Pak, bukan bundar dan agak miring. Semuanya berlaku. Bulan, matahari, elektron di dalam atom, bahkan orang tawaful itu ke sebelah mana, Pak? Ke sebelah kiri. Jantung kita ini aliran darahnya kemana dulu? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri dulu. Kenapa sama gerakan perputaran di alam semesta ini? Karena yang menciptakannya sama, satu-satunya menciptakan dia. Maka polanya, hukum-hukum yang berlaku adalah hukum yang sama. Kalau Tuhannya ada lebih dua, berarti ada ketetapan hukum yang lain yang berbeda dengan hukum yang selama ini berlaku. Apa yang berlaku untuk si fulan bisa jadi tidak berlaku untuk fulan yang lain. Tuhannya beda.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya adalah watak keibuan. Ternyata watak keibuan ini selain ada pada manusia, Allah ciptakan juga ada pada hewan. Ada nggak watak keibuan hewan itu? Membela anak-anaknya, iya kan? Menjaga anak-anaknya. Seperti ikan paus itu ketika dia sedang melahirkan, maka ikan-ikan paus yang lain itu kemudian menjaga ibu ini saat dia melahirkan, jangan sampai ada yang menyerangnya. Perlindungan, penjagaan, ini watak-watak keibuan ada di dalam tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tumbuh-tumbuhan itu ketika dia kurang air, kemudian dia bagaimana memelihara tanaman ini tetap tumbuh. Biasanya daunnya dulu yang kering. Betul. Ini penjagaan, perlindungan, konsep yang sama. Tubuh kita juga begitu, Pak. Kalau nggak makan, itu dagingnya dulu nih, lemak-lemak dulu habis, ya kan? Habis lemak habis apa? Otot ya. Habis otot habis apa? Daging. Daging habis apa? Tulang. Tulang makin mengecil, makin mengecil. Ini perlindungan. Pohon juga begitu, Pak. Daunnya kering, nggak dapat siraman juga, akhirnya apa? Rantingnya. Habis itu apa? Dahannya, batangnya, terakhir akarnya. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya adalah adanya kolaborasi atau keharmonisan hubungan yang terjadi di alam semesta ini. Ternyata alam semesta ini, Pak, ada sebuah harmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Ini berarti dia diatur oleh yang sama, sehingga antara satu dengan yang lain seolah sedang berkolaborasi untuk satu tujuan yang sama. Contohnya apa? Hujan. Peristiwa hujan ini, Pak, terjadi hasil dari sebuah harmonisasi, hubungan yang harmonis, hubungan yang sangat luar biasa terukur antara berbagai macam makhluk Allah di muka bumi ini. Apa itu, Pak? Lihat tadi, matahari. Matahari menyinari bumi, menyinari laut, maka laut itu akan apa? Menguap. Kemudian nanti air yang menguap ini akan tertahan di awan, ya kan? Dan ternyata air yang sudah di atas itu tidak bablas melampaui langit atmosfer kita. Kalau enggak, kita bisa pindah tempat nih. Kenapa? Airnya menguap pindah ke planet lain, Pak. Betul nggak? Tapi mengapa dia tidak pindah? Oh, karena ada gaya gravitasi bumi. Makanya kalau Bapak ngelempar duit, jatuhnya kemana? Coba kalau ngelempar duit nggak jatuh-jatuh, hilang tuh duit. Lihat bagaimana kerjasama gravitasi bumi, jarak matahari dengan bumi. Kalau jaraknya terlalu dekat, maka seluruh air di muka bumi ini akan meluap, betul nggak? Kalau terlalu jauh, nggak ada penguapan, berarti jaraknya ini semuanya terukur. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari, bulan, semuanya detail, ada hitungannya, Pak. Putarannya berapa, jaraknya berapa. Ini ada sebuah koordinasi yang sangat luar biasa untuk menciptakan yang namanya hujan itu. Kalau demikian, kalau terjadi koordinasi ini, siapa yang mengaturnya? Kalau yang mengaturnya beda Tuhan, Pak, nggak mungkin harmoni, betul nggak? Tuhan A ingin A, Tuhan B inginnya B, tidak akan terjadi, Pak, peristiwa-peristiwa besar di alam semesta. Maka Tuhannya hanya satu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lagi bagaimana harmoninya kehidupan di muka bumi ini. Manusia itu menghirup oksigen, betul nggak? Dan ternyata oksigen di muka bumi ini ada sekitar
21%. Ketika kita menghirup oksigen, lalu kita mengeluarkan apa, Pak? Karbon dioksida. Nah, kalau kita semuanya ngirup oksigen terus menghembuskan karbon dioksida, lama-lama oksigen bisa habis, ya. Betul nggak? Lalu bagaimana supaya oksigen ini tetap ada? Tumbuh-tumbuhan itu apa? Menghisap karbon dioksida kita, lalu mengeluarkan apa? Oksigen. Kok ada harmoni yang luar biasa? Allah Pak yang menciptakan. Dia yang menciptakan. Bagaimana lebah kemudian dia mendatangi bunga untuk mengambil sari bunga sebagai bahan untuk membuat madu. Tapi saat dia mengambil sari bunga itu, dia menggerakkan kakinya. Kakinya ini kemudian membantu pembuahan bagi bunga tersebut atau bagi pohon tersebut, sehingga bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Harmoni, semuanya memiliki keharmonisan, semuanya seolah sedang berkolaborasi untuk mengatakan la ilaha illallah. Kebutuhan kita dengan kesediaan makanan sesuai nggak? Sesuai nggak, Pak? Sesuai. Cuma ada yang rakus, Pak, beliin minyak, Pak, kemudian dibagi-bagi, Pak. Halo? Halo? Nggak akan kurang tuh minyak di Indonesia ini. Cuma ada yang ngeborong, Pak. Bagi-bagi dia. Kita antri emak-emak, ada di gudang banyak benar. Nggak akan, Pak, kelaparan, Pak. Jadi ada yang mengatakan akan kekurangan bahan makanan, ledakan penduduk, itu nggak ada tauhid namanya, Pak. Ledakan penduduk nggak ada. Kalau ada manusia lahir, ada juga yang mati, Pak. Keseimbangan begitu. Betul atau tidak? Makanya sebagian analisa, berarti bisa dengan bisa tidak. Mengapa ada COVID-19 ini bukan kesimpulan, ini analisa. Jadi kebenarannya bisa dicek. Awalnya virus-virus itu katanya untuk mendepopulasi masyarakat tertentu yang sudah tua, nggak mati-mati, Pak. Gitu. Ada analisa begitu. Sementara negara perlu membiayai mereka. Di negara tertentu orang-orang tua itu dibiayai, Pak. Angka usia mereka panjang, beban negara berat. Gimana cepat mati ini dibikin virus? Sebagian analisa begitu. Bagaimana sebenarnya? Wallahu a'lam. Itu orang-orang nggak punya agama begitu, Pak. Tapi kalau kita mengatakan Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki. Terakhir saya akan menyebutkan, nanti Bapak untuk tahu bagaimana hanya Allah satu-satunya, nanti silakan baca di An-Naml untuk catatan saja karena waktu kita nggak cukup. Surah An-Naml 59 sampai 65. Nanti Bapak renungi ya ayat itu. Kemudian untuk sekarang kita baca surah Al-Mu'minun secara cepat ayat 91. Mattakhadallahu min walad. Allah enggak punya anak. Wa ma kana ma'hu min ilah, tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, maka setiap Tuhan akan membawa masing-masing ciptaannya. Wala 'ala ba'dhum 'ala ba'd, maka satu Tuhan akan mengalahkan Tuhan yang lainnya kalau lebih dari satu. Ini lihat, Quran itu mengajak kita berpikir logis. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22, "Law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya ada Tuhan lain selain Allah di muka bumi ini, maka akan rusaklah, Pak. Makanya Tuhan yang lain itu cuma harus satu. Yang bikin rusak ini kan Tuhan kita banyak, Pak. Tuhan kita uang, lalu demi uang kita halalkan segala cara. Tuhan kita jabatan, ya kan? Ini yang merusak itu karena ada Tuhan lain selain Allah.
Oke. Yang terakhir, sepertinya saya tidak sempat membahas tentang pesan untuk yang sudah bertauhid. Jadi kita cukupkan untuk pertama saja. Jadi waktu kita nggak cukup. Terakhir saya ingin mengatakan, kita perlu bersyukur bertauhid. Kenapa? Karena orang yang bertauhid itu Pak, itu mestinya paling nyaman, paling seneng, paling tenang Pak, tauhid. Gini deh contohnya, kalau pemilik keputusan di sebuah perusahaan itu si A, cuma dia si A yang pilih keputusan. A kata dia A, B kata dia B, hitam kata dia hitam, putih kata dia putih, cuma dia. Maka yang akan terjadi kalau kita ingin mendapatkan satu keputusan yang kita harapkan, kita mendatangi siapa? Si A ini. Fokus gitu. Kita caper sama si A. Yang kita takutin satu-satunya siapa? A. Yang kita harapkan satu-satunya si A ini. Bergantung, berharap, caper, itu cuma sama si A ini aja. Nyambung ya? Coba bayangkan kalau seandainya di sebuah perusahaan itu pemilik keputusannya si A sampai D. Gimana Pak? Boleh putar nih. Kita punya hajat nih. Berarti kita harus membuat keridoan siapa aja Pak? A sampai D. Betul nggak? Kita datangi pintu si A. A-nya yes. Alhamdulillah. Datang ke B? No. Datang ke C? Yes. Datang ke D? No lagi. Bimbang. Effort kita besar sekali Pak. Yang kita takutin berapa nih? 5. Yang kita harapkan berapa orang? Capek nggak? Udah gitu yang 5-5-nya lagi berselisih Pak. Gimana Pak? Enak nggak? Tapi kalau kita cuma satu, keputusannya cuma di A itu, yang tadi bilang no, tapi si A ini yang paling punya keputusan yes, yang lain batal hukumnya. Yang tadi pintu-pintu yang banyak tadi bilang ya no, tapi yang satu ini yes. Yang lain bilang yes, tapi kalau yang satu bilang no. Itu tauhid itu begitu Pak. Jadi Pak, kalau kita bertauhid, yang namanya varian Omikron itu tergantung siapa Pak yang ngenain kita. Kalau kita bisa katakan Omikron itu yang bisa membahayakan kita dengan kemandiriannya, berarti kita tidak tauhid Pak. Tauhid itu hanya satu-satunya Pak. Nyambung ya? Yang satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat cuma Allah. Yang bisa membuat sesuatu itu membahayakan atau tidak cuma Allah. Tauhid begitu Pak. Omikron, Corona, nanti mau ada lagi Politron kek. Dalam konsep tauhid itu tidak akan berbahaya bagi kita jika itu tidak dikehendaki oleh Allah. Itu tauhid Pak. Nah kalau kita katakan yang bisa mengenai bahaya saya adalah virus corona, Omikron, Politron, apalagi nanti, banyak sekali ketakutan kita Pak. Betul nggak? Kalau yang bisa mengancam kita 100 berarti ketakutan kita. Mana tahan kita bisa hidup seperti itu Pak. Dan apa yang saya sampaikan ini Pak, logika ini ada di dalam Al-Quran sebagai penutup. Silakan baca surah Az-Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillah.
Allah memberikan perumpamaan seseorang budak yang dimiliki oleh banyak majikan yang berselisih. Baca terjemahnya. Dengan seorang budak yang dimiliki penuh oleh satu majikan. Kalau Allah bertanya kepada logika kita, hal yastawiyani mathalan, sama nggak tuh antara satu budak yang dimiliki banyak majikan yang berselisih dengan satu budak yang dimiliki oleh satu majikan penuh? Hal yastawiyani mathalan, sama nggak kira-kira kehidupannya? Mana yang lebih rileks? Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih nikmat? Jawaban kita yang mana nih? Yang dimiliki bersama atau dimiliki satu majikan? Satu majikan. Pak, hubungan kita terhadap yang kita takuti bukan kepada bendanya itu, tapi kepada pencipta benda itu. Saya kasih logika sebagai penutup. Tentu kita tidak ingin menyamakan Allah dengan siapapun. Seorang sedang olahraga di komplek yang mewah. Tiba-tiba ada anjing galak lepas, Pak. Tahu sendiri anjing yang di komplek-komplek mewah itu, Pak. Gede-gede nggak, Pak? Gimana nggak gede-gede? Gizinya lebih baik dari kita, Pak. Lepas, ada yang lagi olahraga, kaget dikejar oleh anjing ini. Kalau lari cepetan siapa? Naik pohon pinteran dia. Dia perhatikan, saat dia ketakutan itu tiba-tiba mendengar suara yang berteriak memanggil. Mohon maaf kalau ada kesamaan, tidak bermaksud menyinggung. Suara itu berbunyi memanggil anjing itu. Joni! Nama anjingnya Joni, Pak. Ini sekedar kebetulan saja kalau ada kesamaan. Kembali Joni. Ngejar-ngejar tadi mendengar suara majikannya. Wah, berarti anjing yang liar yang galak ini, Pak, bisa membahayakan kalau majikannya bilang apa? Kejar tuh, gigit. Kalau dia bilang jangan. Kalau demikian, hubungan orang yang dikejar anjing tadi dengan anjing yang harus diperbaiki atau dengan yang punya majikan? Yang majikannya. Karena dia adalah sebuah alat saja, Pak. Jadi musibah, penyakit itu adalah alat. Alat di tangan Allah. Maka yang perlu perbaiki hubungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini Bapak nggak perlu ikhtiar, salah. Yang kita bicarakan tauhid. Tauhid itu di sini. Kalau ikhtiar itu di sini, di kaki, di masker, itu ikhtiar. Kalau tauhid itu di mana tempatnya? Di sini. Syariat itu di ikhtiar. Orang yang nggak ikhtiar berarti cacat syariat. Orang yang gak bertakwakal cacat akidah. Islam itu akidah dan syariah. Itu Pak simpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Lebih 10 menit ya. Apa taklim lebih-lebih daripada taklim kurang-kurang? Silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau dipandang kita dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menyampaikan pada saudara kita yang tidak ada. Baik Bapak Ibu, kan waktu udah ya tutup dengan doa. Duduk. Astagfirullahaladzim wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Rahim, ahyina bi ma'rifatik. Ya Mumit, amitna ala syahadati fi sabilik. Allahumma ahyina bi la ilaha illallah
wa amitna ala kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma adkhilna jannataka bi kalimati la ilaha illallah. Allahumma arzuqna ma'rifatak, imla qulubana bi ma'rifatik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa waffiq Allahumma rabbika wa atimuddaha wa diya subulaha wa amlaha min nurika alladhi la yakhfu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.